cek. Oke, seperti yang gue bilang kemarin, di video kali ini gue akan membahas tentang alur cerita game yang berjudul Evil Nun 2. Pasti kalian udah tahu banyak lah ya tentang game Evil Nun 2 ini, tapi juga ada yang belum tahu. Baiklah, buat kalian yang belum tahu, sekarang saatnya gue bahas, guys. Oh iya, di Evil Nun 2 ini justru kejadiannya sebelum di game Evil Nun yang pertama. Jadi di sini nanti yang akan kalian lihat itu adalah di Nun-nya, yaitu perbedaan dari Nun sebelumnya. Kalau di sini tuh Nun-nya tuh masih berupa manusia ya, belum jadi iblis yang masih cantik, masih kelihatan normal gitulah. Sedangkan di Evil Nun yang pertama itu tuh mukanya udah serem banget, gila, udah kerasukan setan. Di Evil Nun pertama saya sudah menjelaskan asal usulnya, dan juga di game Ice Cream saya sudah bahas juga ya dengan hubungannya dengan si Rod. Nah, ternyata di Evil Nun 2 ini tuh ada update, guys. Jadi ceritanya agak sedikit berubah. Jadi kira-kira beginilah cerita dari game Evil Nun kedua. So teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tekan lonceng ya teman-teman, agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten yang selanjutnya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Setelah saya mencoba menamatkan game Evil Nun 2, di sini saya menarik kesimpulan. Ternyata sebelum melahirkan Rod, si Sister Madeline ini mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Elisa. Sepertinya itu adalah anak semata wayang dari Sister Madeline, dan di situ terlihat kalau mereka sedang bahagia. Itulah mengapa ada beberapa foto di dalam game Evil Nun 2 ini, walau tidak dijelaskan siapakah ayahnya. Lalu pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang mengenaskan. Ternyata di situ Elisa meninggal dunia, walaupun kejadiannya belum diketahui apakah penyebab yang menyebabkan si Elisa meninggal dunia ini. Tapi menurut ilustrasi dari cuplikan game ini, sepertinya Elisa itu mati karena kejadian peristiwa kebakaran rumah. Si Elisa mungkin terjebak di dalamnya dan si Madeline tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Makanya si Sister Madeline ini sepertinya sangat sedih dan menyesal karena kehilangan seorang anak, yaitu Elisa. Tapi juga ada sebuah catatan yang mengindikasikan bahwa si Elisa itu meninggal bukan karena kebakaran rumah, melainkan akibat ledakan bom yang ditanam di sekolah. Ya mungkin itulah yang menyebabkan si Elisa meninggal. Yang sepertinya sih kayaknya ada orang yang dendam sama sekolahan tersebut. Ya, yang bisa kalian lihat sendiri di catatan ini ya. Tuh. Mungkin inilah kisah awal bagaimana si Elisa meninggal dunia. Ya, walaupun belum ada bukti kuat juga sih. Pokoknya di situ Madeline sangat sedih kehilangan anaknya. Mulai dari situ dia pun semakin kacau hidupnya, guys. Madeline pun memilih jalan menjadi biarawati agar bisa melupakan anaknya. Tapi jika ada satu hal yang menginspirasikan tentang kasih sayang seorang anak dan ibu, dia mulai mengingat kembali kisah kenangan dia bersama Elisa. Dan itu membuat dia menjadi gila. Lama-kelamaan, dia pun menjadi guru yang sangat galak di sekolah tempat dia mengajar. Semenjak kehilangan Elisa, Madeline melakukan banyak cara untuk mengembalikan putri kesayangannya itu dengan segala kemampuan dan ilmu yang dia miliki, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya dengan jalan terakhir,
Madeline pun mempelajari ilmu hitam, guys. Dia menyembah iblis. Dia terpaksa mengkhianati keimanannya demi mengembalikan si Elisa, si putri kecintaannya itu. Salah satu syarat dari ilmu hitam itu adalah menggunakan seorang anak untuk mengembalikan Elisa. Jadi kayak tumbal tuker nyawa gitu, guys. Nah, disitulah dia dapet lah seorang anak yang rasanya dia cocok gitulah. Dia tuh mengurungnya di ruangan rahasia. Ruangan itu ada di ruangan kantor di Sister Madeline. Dan di ruangan itu juga dia menyimpan ketiga ayam hasil mutasi buatannya. Ayam-ayam itu bernama Gummy, Crostal, dan Mr. C atau Mr. C itulah. Madeline juga mengirim surat kepada orang tua dari anak itu bahwa dia sedang dihukum akibat suatu kesalahan yang ada di sekolah itu, sehingga murid itu tidak bisa memberikan kabar sampai hukumannya selesai. Seperti yang kita lihat di dalam game ini, Madeline di sini mengajar kelas kimia, berarti dia seorang ahli kimia. Mungkin inilah juga alasan mengapa si Madeline bisa membuat ramuan es krim rahasia yang kita lihat selama di ice cream ketiga. Nah, mulai dari situ kita pun diberi kesempatan untuk kabur dari sekolahan itu. Karena kalau kita nggak kabur dari sekolahan itu, nasib kita bakalan mengenaskan, guys. Seperti yang dijelaskan lewat bad ending dari game ini. Setahu saya ada 2 bad ending nih. Yang satu, kita akan tetap dijadikan tumbal untuk mengembalikan nyawa Elisa seperti ini. Stop singing that weird thing. I will give you everything if you fulfill my wish. May Elisa enter the flesh of this human creature. Sayangnya ritualnya gagal dan karakter kita pun terbakar habis. Dan di ending yang kedua ini kita mengalami cedera, sehingga Madeline memutuskan untuk kita dikuburkan karena tidak layak menjadikan ia ritual. Ya di reject itulah. I'm alive. No. Get me out of here. Akhirnya Madeline pun menghilangkan saksi dan menguburkan kita di dalam tanah hidup-hidup. Wah, kejem banget nih. Jadi yang manakah ending yang sebenarnya? Ya tentu saja di bad ending lah. Jadi yang manakah ending yang sebenarnya? Ya tentu saja di good ending lah atau happy ending. Nah, jadi singkat cerita, si player berhasil memecahkan beberapa puzzle, lalu berhasil keluar dari sekolah tersebut. Gummy, come in. It's cold. Seiring berjalannya waktu, Rod lahir seperti kejadian di ice cream yang ketiga. Ini masih dipertanyakan yang bagaimana si Rod bisa lahir. Mungkin karena ritual yang dijalani oleh Sister Madeline ini. Sebenarnya si Madeline juga pengen bersama Rod. Cuman karena dia dihukum karena tuduhan memiliki anak di luar nikah dan saat menjadi biarawati. Akhirnya si Rod itu pun dititipkan oleh seorang tukang es krim yang baik hati kenalannya dia. Tukang es krim itu bernama Joseph Sullivan.
makanya dia tuh menjadi ayah angkat darinya. Karena si Joseph Sullivan ini sering banget nganterin es krim ke situ buat si Suster Enda atau Sister Enda. Di game ini juga ada kok cuplikan si Joseph Sullivan mengantarkan es krim untuk si Suster Enda. Dan di situ ada biarawati yang menerimanya. Si Sister Enda ini atau si Suster Enda ini kayaknya emang udah kecanduan deh es krimnya si Sullivan ini coy. Makanya si Suster Enda ini cepet gemuk kayak begini nih. Salah satu efek dari ramuan es krimnya si Joseph Sullivan adalah membuat gemuk badan orang dengan sangat cepat. Kita kembali lagi ke Madeline. Karena Sister Madeline tidak bisa mengabari Rod, ia pun terus mengirimkan surat terus-menerus sampai si Rod berumur 25 tahun. Si Madeline ingin Rod tinggal kembali bersama ibunya itu. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. Karena kehilangan dua anak yang paling dicintai, si Madeline pun semakin berantakan kehidupannya guys. Dan dia pun semakin dikuasai oleh iblis, sehingga mukanya pun jadi serem kayak di Evil Nun yang pertama. Dan kalian kan tahu sendiri kan apa yang terjadi di Evil Nun pertama. Dia tuh mencari korban terus menerus sampai ritualnya itu berhasil guys. Sebenarnya menurut gua, karakter yang kita mainkan itu adalah sang Mysterious Man di Evil Nun 1. Karena di ending Evil Nun 1, si Evil Nun itu memandang sang Mysterious Man. Di saat dia pergi bersama anak-anak lain, dia tuh merasakan nostalgia di masa kelam, ya kayak mimpi buruk gitulah. Di situ terlihat kalau Evil Nun menggendong palunya dengan sebagai gambaran kalau dia merindukan anaknya, karena kan dia kan kehilangan semua anaknya gitulah. Yang masih dipertanyakan gue yang belum terjawab sampai sekarang adalah bagaimana anak yang kita mainkan dapat kembali ke sekolah itu dan kehilangan kakinya dan kita temui sebagai Mysterious Man. Apakah dia sebenarnya mencoba menyelamatkan anak-anak di Evil Nun 1 lalu gagal, atau si Evil Nun itu menangkap dia dan mengurungnya dia lagi? Lalu kemana juga perginya si tiga ayam mutasi itu tuh, si Gami, Rostal, dan Mr. C? Nasibnya kayak bagaimana ya? Tapi kalau menurut saya sih nyawa mereka itu nggak bakal lama lagi cuy. Mungkin udah dijadiin ayam geprek kali ya buat si Madeline. Karena kan di bulan 1 itu ada ayam ya teman-teman. Ada satu ekor ayam dan itu bisa kita panggang guys. Kasih itu. Sungguh kasihan sekali. Ya emang si Keplarian sini orangnya suka mengasih update-update tambahan guys untuk ke depan. Jadi kita tunggu aja ya guys updatean apa yang akan diupdate oleh Evil Nun 2 ini. Sedangkan segitu dulu saja ya guys untuk pembahasan game Evil Nun kedua. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tekan lonceng ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang selanjutnya. Baiklah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.